Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Nurafifa dari Prodi PGSD semester 2 kelas A NIM 4130023051. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester 2 dalam matkul literasi digital dari Bapak yang terhormat Bapak Afif Ruliansyah SPD MPD. Beradanya saya di sini, saya mempunyai 5 pertanyaan untuk menjelaskan di kalian semua. This is never gonna be. Saya akan menjawab pertanyaan di atas tersebut. Soal nomor 1, jelaskan peran literasi digital dalam bidang pendidikan. Literasi digital dalam bidang pendidikan memiliki peran penting dalam membantu peserta didik untuk mengolah, memahami informasi dari berbagai sumber yang sangat luas dan diakses melalui perangkat komputer. Literasi digital juga membantu peserta didik untuk menggunakan teknologi dan mengakses informasi, menyebarkan konten, dan membantu konten sendiri. Hal ini membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan digital yang diinginkan. Pengusaha sekarang serta menginginkan untuk mereka maju dalam karir, beradaptasi. Taman Sapali, Snoopy, lucu ya, Mas. Adaptasi dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan digital juga membantu guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah dalam mengakses, memahami, dan menggunakan media digital. Alat komunikasi dari jaringan hal ini membantu mereka dalam membuat informasi baru dan menyebarkan secara bijak. Lanjut, dan soal kedua, jelaskan jenis-jenis dan contoh aplikasi digital dalam bidang pendidikan. Oh gitu, kok permisi. Minta maaf. Maaf. Tidak, aku cilik. Aduh, jangan. Jenis-jenis dan contoh aplikasi digital dalam bidang pendidikan antara lain: 1. Aplikasi edukatif. Membantu peserta didik dalam proses belajar, contohnya adalah aplikasi Zenius yang menunjang pembelajaran dari SD hingga SMA. Dan yang kedua, simulasi aplikasi. Simulasi ini membantu proses didik memahami konsep yang abstrak atau kompleks melalui pengalaman, contohnya aplikasi yang menggunakan teknologi realitas virtual atau VR. Dan yang ketiga, pemahaman pendidikan. Aplikasi ini membantu peserta didik belajar dengan cara yang menarik dan menunggah imajinasi, contohnya rumah belajar. Dan yang terakhir, kelima, kursus daring. Memungkinkan peserta didik belajar secara online tanpa perlu was-was dengan penyebaran virus COVID-19, contohnya aplikasi Keep in School. Soal nomor 3, apa saja yang menjadi pelanggaran privasi online? Bukan bully. Terus? Pelanggaran privasi online dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar kontrol individu atas informasi pribadi mereka yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan di internet. Ada beberapa contoh pelanggaran privasinya sering terjadi. 1. Penyebaran informasi pribadi tanpa izin, seperti menyebarkan gambar atau video pribadi seorang tanpa izin. Yang kedua, pencurian identitas. Penggunaan informasi pribadi seorang untuk tujuan jahat, seperti pencurian identitas. Ketiga, pelanggaran privasi di media sosial. Contohnya, menandai teman tanpa izin, mengundang ke grup tanpa izin, atau merekam secara diam-diam. Yang keempat, pelanggaran privasi dalam bertransaksi online, seperti aksi yang melibatkan penanganan dan penyimpanan data pribadi, pelanggaran tanpa izin yang sesuai. Dan yang kelima, pelanggaran privasi dalam konteks hukum, misalnya tindakan melawan hukum dengan mengakses sistem elektronik untuk memperoleh informasi
dengan cara melanggar sistem pengamanan, dan yang terakhir, keenam, pencemaran nama baik. Tindakan ini yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana seperti pencemaran nama baik atau pelanggaran yang juga dapat melibatkan pelanggaran privasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi ini dan penggunaan internet penting bagi individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjaga privasi online. This is not gonna be the last time. Lanjut soal nomor 4. Apa saja yang menjadi pelanggaran privasi online dan bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi privasi online? Untuk melindungi privasi online, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1. Pisahkan akun pribadi dengan akun publik. 2. Periksa dan atur ulang pengaturan privasi. 3. Ciptakan kasta sandi yang kuat dan nyalakan verifikasi login. 4. Hindari berbagai lokasi pada waktunya. Yang 5. Berhati-hati dengan URL yang dipersingkat. Lanjut soal kelima. Bagaimana kriteria informasi digital dikatakan valid dan kredibel? Kriteria informasi digital yang dikatakan valid dan kredibel adalah informasi yang akurat, terpercaya, relevansi, kemutahiran, etika. Untuk mengetahui informasi yang kredibel, masyarakat harus memahami cara mengidentifikasi sumber informasi yang terpercaya dan menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Memasukkan informasi yang dipilih ke dalam dasar pengetahuan seseorang, menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu, dan mencari berita dari sumber terpercaya.